Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini Jihan bakalan ngevlog. Kita akan pergi ziarah ke makam wali-wali yang ada di tanah Jawa. Nah, kira-kira makam wali siapa aja ya? Oke, stay tune terus ya videonya. Oke, ini kita udah di jalan. Kita menggunakan motor. Lihat guys, barang kita banyak banget karena emang kita bukan cuma sehari, kita bakalan sekitar 2-3 hari atau 4 hari di Jawa. Nah, ini kita udah nyampe di bis, di dalam bis. Jangan lupa kita harus berdoa sebelum kita berangkat. Nah, itu Bapak Jihan yang mimpin doanya. Oke, kita doa dulu ya guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, next kita sudah selesai berdoa. Nah, ini dia tempat ziarah yang pertama kali kita kunjungi. Tentunya adalah Masjid Agung Banten. Di sini ada makam Sultan Hasanuddin yang paling terkenal di Provinsi Banten. Karena gini ya guys, kalau sebelum kita mau ziarah ke makam wali yang lain, itu kita harus minta izin dulu ke makam wali yang ada di Banten ini gitu. Jadi kita biar dapat restu aja, biar selamat sampai tujuan. Oke, kita ziarah dulu ya teman-teman. Aduh guys, baru kita ziarah ke makam wali yang pertama. Ini kita udah lapar aja, jadi kita makan dulu ya guys sebelum melanjutkan perjalanan. Oke, setelah kita makan tadi, kita melanjutkan perjalanan. Ini kira-kira nextnya kita bakal ziarah ke makam wali siapa ya? Ikutin terus ya videonya. And finally, ini hari kedua kita di tanah Jawa. Ini kita udah sampai di makam Sunan Gunung Jati, tepatnya di Kabupaten Cirebon. Kalian tentunya pasti tahu dong Sunan Gunung Jati itu siapa. Nah, beliau adalah salah satu tokoh Wali Songo yang sangat terkenal banget ya di Kabupaten Cirebon ini gitu. Oke, ini kita bakalan masuk dulu. Kita mau ziarah, semoga kita mendapatkan keberkahan. By the way guys, Sunan Gunung Jati ini adalah waliullah di tanah Jawa. Beliau salah satu keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Sunan Gunung Jati ini adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa, terutama di Kabupaten Cirebon. Oke, next setelah kita ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, ini kita sedikit jalan dari tempat makam tadi. Ini kita menuju ke makam Syekh Zatul Kahfi. Ini masih di Cirebon ya teman-teman. Oke, kita jalan dulu, nyebrang ya guys ini makamnya. Halo guys, ini kita naik di ketinggian berapa meter? Nggak tahu, pokoknya capek banget gitu loh. Aduh, kamera belakangin dong. Oh iya guys, jadi Syekh Zatul Kahfi sendiri ini adalah orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Ia juga termasuk salah satu seorang guru dari Sunan Gunung Jati. Next. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan kembali. Ini kita di dalam bis lagi nyanyi-nyanyi Nisa Sabian tuh. Maulana ya Maulana ya sami'a du'ana. Nah, ini sekitar pukul 12 ya guys, kita nyampe di Pemalang. Nah, kira-kira ada wali siapa ya di Pemalang? Cekidot. And finally, akhirnya kita sampai di makam yang keempat. Nah, ini ada makam Syekh Maulana Syamsuddin, tepatnya di Kabupaten Pemalang. Nah, kita cepet banget ya guys, tiba-tiba udah ada di Pemalang aja nih. Nah, ini rame banget guys. Sumpah kayak ya udah gitu, rame, banyak banget yang pengen minta keberkahan gitu. Nah, by the way guys, jadi Syekh Maulana Syamsuddin ini adalah seorang ulama penyebar agama Islam di Jawa Tengah. Jadi makamnya ini terletak deket pantai guys, jadi di tepi pantai gitu. Karena emang Syekh Maulana tersebut wafat di tepi pantai. Nanti kita bakalan ke pantainya nih guys, pokoknya stay tune terus.
Nah, ini dia guys, pantainya. Jernih banget loh guys airnya. Kalau misalkan Jihan bawa baju sih ya, ini kayaknya Jihan udah renang deh guys. Tapi karena Jihan gak bawa baju, jadi ya udah kita cuma mampir sebentar aja. Oke, next, ini kita lagi makan loh, karena emang udah lapar banget ya. Ini sore deh kayaknya ya. Terus ini kita makan mie ayam, dan disitu ada pembuatan apa ya guys? Jihan lupa. Itu kayak keripik udang gitu. Pokoknya enak banget, sumpah. Jihan juga beli deh. Oke, next, selamat datang di Demak Kota Wali. Oke guys, jadi sekarang kita tuh udah nyampe di Kota Demak guys. Sumpah cepet banget, kayak gak kerasa. Dan ini tuh udah maghrib guys. Jadi ini sekitar pukul 5:30 dan emang waktunya sholat, tapi kita malah ziarah. Dan kalian harus tahu ada apa sih yang terjadi hari ini gitu, pas sore ini gitu. Karena ini bener-bener harus nyebrang lautan, dan makamnya itu ada di tengah lautan guys. Ini makam yang ke-5 ya guys ya. Nah, ini dia guys, kita harus naik perahu. Ini harganya 25.000. Ya lumayan aja ya guys, tapi ya gini guys, harus menerjang ombak guys. Kita juga nggak tahu kalau bakalan terjadi kayak gini gitu. Pokoknya kalian harus nonton deh. Nah, ini kita udah di perahu nih teman-teman. Ini masih aman ya guys, karena masih banyak banget perahu-perahu yang lain. Nah, itu tuh guys, udah kesono-sononya sumpah. Ini demi Allah kayak ya Allah gitu, kayak berasa tuh udah nyawa tuh udah nggak ada gitu guys. Bener-bener deh, ini ombaknya bener-bener kayak kenceng banget, karena emang ini kan maghrib ya, jadi anginnya angin laut gitu loh guys. Oh my god guys, ini benar-benar anginnya gede banget loh, gede banget. Nah, ini dia guys. Ini di sini tuh udah mulai apa ya? Ombaknya gede banget guys. Sumpah ini Jihan takut banget, kayak sekeluarga tuh pada berdoa banget semoga kita tuh selamat sampai tujuan. Dan ini tuh masih jauh banget guys. Tuh kalian bisa lihat deh perahu-perahu tetangga nih tuh yang lain. Sumpah itu kayak pengen kebalik gitu loh guys. Tapi ya udah, kita berdoa aja karena kita juga niatnya baik kan ya, pengen ziarah. Karena ini bener-bener tengangi ya kalau kata orang sini mah. Tengangi itu kayak gitulah, harusnya maghrib itu kan sholat, tapi ini kita masih dalam perjalanan gitu. Tapi ya udah, kita berdoa aja semoga kita selamat sampai tujuan. Tuh lihat guys, sumpah serem banget. And finally, akhirnya kita sampai di makam Syekh Abdullah Muzakir. Nah, Syekh Abdullah Muzakir ini adalah salah satu ulama besar penyiar agama Islam di kawasan Pantai Sayung, Demak. Nah, beliau juga merupakan keturunan dari Sunan Kalijaga pada tahun 1869. Nah, teman-teman, jadi ini tuh makamnya bener-bener tepat di tengah lautan. Dan lihat guys, kondisinya masih bagus banget. Tapi ini agak sedikit banjir ya, karena emang ombaknya tadi gede banget. Makanya kita ada kayak sedikit musibah gitu ya di laut, di tengah laut. Tapi alhamdulillahnya tuh nggak apa-apa gitu, kita semua selamat sampai tujuan. Next, kita berangkat ke ziarah makam yang keberapa ya? Ke-6 guys. Ini kita mau ke makam Raden Patah. Nah, ini kita pakai objek wisata karena emang harus menggunakan ojek. Ini kita udah sampai di Masjid Agung Demak. Tentunya pastinya kalian tahu kan? Oke, stay tune terus. Halo guys, sekarang kita lagi di Masjid Agung Demak. Sekarang kita mau ziarah ke makam Raden Patah. Ikutin terus. Oh iya, by the way guys, Raden Patah ini merupakan pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Nah, sosok penyebar agama Islam ini sangat terkenal loh seantero Nusantara. Nah, berkat perjuangan serta keberaniannya, Raden Patah ini memiliki banyak julukan. Nah, salah satunya yaitu Sunan Ampel. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke wilayah makamnya gitu. Jadi mungkin aku nggak terlalu banyak ngevideoin ya. Halo guys, jadi kita udah di tempat parkiran. Lagi makan apa? Sekuteng. Lihat? Enggak, sebeda. Sekuteng. Kalau bajigur ada kacangnya.
Ada juga Mang. Oh, berarti ya benar. Gitu guys cara pembuatannya. Nanti masuk YouTube saya ya Mang, jangan lupa subscribe. Tuh jadinya kayak gini guys. Ini seru banget loh karena di sini tuh lagi dingin-dingin. Oke, kita makan. Next, ini adalah hari ketiga kita di tanah Jawa. Ini kita mau ke Sunan Kudus guys. Sumpah ini kita naik ojek karena ya gitu lumayan jauh dari parkiran bis. Dan ya ini dia guys, sumpah ini vibesnya tuh kayak di negara India gitu ya guys. Bener-bener rame banget dan bagus banget gitu gedung-gedungnya. Asli ini kalian harus tonton deh. Oke guys, ini kita mau masuk ke makamnya. Di sini ada tulisan makam Kanjeng Sunan Kudus. Nah, tapi sebelum itu guys, jadi di sini tuh ada salah satu tradisi yaitu memegang bagian atas pintu guys. Nah, jadi sebelum kita masuk itu harus megang pintu atas dulu guys. Katanya sih itu dipercayai kita tuh biar dapat keberkahan gitu. Tapi bagaimana ya guys ya, kayak Jihan tuh percaya nggak percaya gitu ya. Tapi kembali lagi ke kalian, kalau emang mau percaya ya silahkan. Tapi dari diri sendiri Jihan tuh kayak ya udah gitu, nggak terlalu percaya juga, tapi ya udah kita ikutin aja. Nah ini dia guys, ada makam banyak banget. Nah by the way guys, jadi Sunan Kudus ini merupakan salah satu keturunan yang ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Oke, ini kita sudah selesai berziarah. Ini kita masih di depan. Pokoknya kalian kalau misalkan ke Sunan Kudus jangan lupa beli sate kudus ya guys, karena ini enak banget sumpah satenya. Dan ini tadi Jihan abis foto bersama keluarga tentunya. Nah ini dipakein bumbu segala macam. Sumpah ini enak banget guys, kayak karena ini tuh langsung dari asalnya gitu tuh ya kan. Pokoknya kalian harus cobain. Oke, next setelah kita ke Sunan Kudus, jadi kita beranjak ke makam yang selanjutnya yaitu ke Sunan Muria. Pokoknya ikutin terus guys, ini di Sunan Muria tuh seru banget. Nah seperti biasa karena Sunan Muria ini terletak di gunung-gunung gitu ya guys lokasinya, jadi kita harus menaiki ojek guys, karena kalau bis kan nggak mungkin ya, kayak ya udah nggak bisa gitu tuh. Jadi kita naik ojek. Sumpah ini guys, ojeknya bener-bener ngebut banget, kayak ya Allah ini bener-bener kecepatan kayak Rossi guys asli. Tapi ya udah kita harus pegangan, tapi dia mau pegangannya diputar aja. And finally akhirnya kita sampai di makam Sunan Muria. Jadi ada satu keistimewaan nih teman-teman tentang makam Sunan Muria ini. Jadi kalau kita mau ke makam Sunan Muria itu harus jalan kaki, dan jalan kakinya itu menaiki ribuan anak tangga guys. Sumpah ini bener-bener jalan kaki, tapi kayak nggak kerasa guys, karena di sini banyak orang jualan tuh, kanan kiri semua orang jualan. Nah kan tiba-tiba udah nyampe aja tuh. Nah itu dia tuh guys, ada tulisannya makam Wali Allah Asyikh Raden Umar Said Sunan Muria. Oke guys, sekarang kita udah di mau ke arah pulang. Nih jadi kita jalan loh guys. Ini jalan sampai ujung. Tadi kan sempet jauh banget gitu. Haru guys, capek juga ya jalan kaki. Tapi jangan lupa beli oleh-oleh ya guys. Next, ini kita sampai di situ Lengkong Panjalu guys. Sumpah emang cepet banget ya, kayak berpindah tempat gitu ya. Oke, kita masuk dulu ya guys. Nah sama seperti yang di Demak kemarin, yang kita ke makam Syekh Abdullah Muzakir itu loh teman-teman. Nah ini kita juga harus menyeberangi situ, makanya di sini disebutnya situ Lengkong. Halo guys, sekarang kita sedang lagi di perahu. Kita mau kemana? Mau ke makam Jara. Oke guys, finally akhirnya kita sudah sampai. Oh ya guys, by the way, ini adalah makam yang terakhir kita kunjungi. Jadi ini terletak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, jadi makam ini tuh adalah makam dari anak Boros Ngora
yaitu Raden Prabu Haryang Kencana bin Prabu Boros Ngora. Oke guys, mungkin segitu aja ya vlog Jihan kali ini. Insya Allah kita bakalan ketemu lagi next time. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga video Jihan ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Bye bye. Assalamualaikum semuanya.